nggak ada niatan, nggak ada tidak. kepikiran untuk keluar dari Kristus, Pak. Padahal belum masuk surga ya. belum masuk. Ya, ya. Masa udah masuk surga mau loncat ke neraka? Itu orang bodoh itu. Keselamatan itu adalah sentral segala pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Karena kalau orang tidak mengerti bagaimana caranya diselamatkan, maka sia-sialah iman kepercayaan orang Kristen. Malam hari ini, saya ditemani oleh sebelah kiri saya, Pak Yusias. Selamat malam, Pak Yusias. Selamat malam juga, Pak Riko. Ya, apa kabar? Puji Tuhan, malam ini baik. Puji Tuhan, tetap semangat, Pak Yusias. Amin. Di sebelah kanan saya ada narasumber kita, Gembala Kumia. Selamat malam, Pak Kumia. Ya, selamat malam Pak Riko. Baik, kabar baik ya, Pak? Baik. Puji nama Tuhan. Kita langsung saja ke pertanyaannya, Pak Kumia, supaya kita menghemat waktu. Satu pertanyaan yang saya mau angkat kali ini adalah tentang fenomena bahasa roh. Ya. Fenomena bahasa roh ini, menurut saya ini penting sekali untuk saya mau kupas pada malam hari ini, karena memang di beberapa gereja bahkan fenomena berbahasa roh ini bisa berbeda-beda, Pak. Penampakannya, kedengarannya, cara pelafalannya bahkan. Dan masing-masing gereja yang melakukan bahasa roh ini, yang percaya tentang bahasa roh ini, mereka justru beranggapan seperti seolah-olah kalau orang lain tidak berbahasa roh, maka orang itu sama dengan belum diselamatkan. Kenapa mereka memiliki paham seperti itu? Mereka meyakini bahwa saat orang percaya kepada Yesus Kristus, maka kan pasti ada Roh Kudus. Iya. Nah, Roh Kudus itulah yang memberikan garansi kepada orang percaya bahwa ada Roh Tuhan yang di dalam dirinya, memberikan materai, memberikan materai. Jadi saat orang menerima Roh Kudus, saat orang penuh dengan Roh Kudus, maka yang namanya Roh Kudus kan ada bahasanya. Nah, maka keluarlah bahasa roh, dan itu mereka lakukan seringkali saat mungkin mereka berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan bahkan, atau bahkan terkadang saya sering mendengar hamba Tuhan yang sedang berkhotbah pun terkadang suka keluar itu bahasa roh, Pak. Jadi menurut Alkitab, saya masih penasaran dengan fenomena bahasa roh. Apakah fenomena bahasa roh ini benar bahwa kalau orang tidak punya bahasa roh atau bahasa lidah, berarti orang itu belum diselamatkan? Dan bagaimana pekerjaan Roh Kudus kekinian saat di mana Alkitab sudah selesai ditulis? Ya, mungkin gini ya, yang dimaksud Pak Riko mungkin begini. Jadi orang yang sudah dimenteraikan Roh Kudus harus ada tanda gitu ya. Iya, gitu ya. Iya, betul. Nah, tanda orang sudah menerima Roh Kudus adalah berbahasa roh. Iya. Yang dimaksud Pak Riko begitu. Iya, penuh dengan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Jadi kalau belum penuh, berarti belum kalau belum berbahasa roh dia belum penuh dengan Roh Kudus. Belum penuh. Kira-kira begitulah. Atau mungkin ya nanti Pak Kurni bisa dijelaskan sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi baik. Kalau bahasa roh itu dianggap tanda untuk orang yang menerima Roh Kudus, ya tanda orang sudah selamat, begitu. Artinya semua orang ini harus punya yang sudah selamat kan gitu. Namanya kan tanda, gitu. Jadi kalau nggak punya berarti belum selamat. Iya. Kalau diartikan seperti itu tidak tepat, gitu. Kenapa tidak tepat, Pak? Begini. Nomor satu, fenomena atau kata bahasa roh di dalam Alkitab kita ini di Alkitab terjemahan baru yang kedua, yang sekarang yang sekarang ini sudah diperbaiki terjemahannya, gitu. Jadi bahasa roh, kata-kata bahasa roh itu udah diganti dengan bahasa lidah. Alasannya apa? Ya, itu terjemahan yang tepat, gitu. Itu yang lebih tepat, gitu. Berarti yang LAI yang pertama itu sebetulnya terjemahannya salah gitu, Pak. Ya. Jadi apa bedanya kata bahasa roh dengan bahasa lidah itu? Ya kalau bahasa roh itu kan konotasinya jadinya ada roh itu yang ngomong kan gitu. Oke. Nah,
kalau bahasa lidah itu adalah memang ya bahasa kan pakai dengan lidah kan. Maksudnya bahasa manusia. Bahasa manusia yang bisa dimengerti. Oh. bahasa manusia yang beredar di muka bumi ini. Kan kalau lihat contoh di hari Pentakosta itu, rasul-rasul kan berbahasa lidah. Gitu. Tetapi orang Yahudi yang pada hari itu dari mana-mana begitu datang ke Yerusalem begitu, mereka menangkapnya gitu. Paulus itu, rasul-rasul itu berbahasa mereka yang waktu di perantauan itu. Gitu. Jadi orang Partia gitu datang, orang Media datang, gitu kan, orang Arab datang. Nah, mereka mendengarnya rasul-rasul itu bahasa di tempat mereka sedang merantau. Gitu. Artinya apa? Bahasa yang mereka dengar itu adalah bahasa yang ada grammarnya, Ada strukturnya ya Pak. Ada kata bahasanya lah, Pak, ya. ada strukturnya kan begitu, ada kata kerjanya mereka tahu gitu. Nah, tetapi rasul-rasul yang berbahasa lidah itu kan bukan orang yang berbahasa Arab, begitu. Oh, maksudnya Pak Gembala ini maksudnya adalah ada orang Israel mungkin yang sedang merantau di tanah, kita bilang di tanah apa nih kita bilang di Roma lah gitu ya. Pulang ke Karena rasul-rasul ini mereka pakai bahasa Latin gitu. Ya. Oh. Jadi mereka dengarnya rasul-rasul itu berbahasa Latin di tempat mereka merantau itu. Oh, begitu. Bukan bahasa orang yang seperti kita yang sekarang dengar ini gitu ya. secara Gitu. Sunda lemah itu. Ya, jadinya sebenarnya itu adalah bahasa, ya kan, bahasa. Nah, jadi begini. Bahasa lidah ini itu tidak semuanya orang dapat, gitu. Tidak semuanya yang dapat. Gitu. Waktu Rasul Paulus menginjili Lydia di Kisah Para Rasul kan, Lydia selamat, kemudian percaya, memberi diri dibaptis. Nggak ada catatan Lydia bukan berbahasa lidah. Karena dia percaya. Padahal dia percaya. Kepala penjara di Filipi, gitu, dan dia dan sekeluarganya tidak ada catatan dia itu kan berbahasa lidah. Jadi memang bahasa lidah itu adalah satu karunia, gitu. Karunia, jadi tidak semua orang mendapatkan. Karunia apa? Karunia yang berhubungan sebenarnya dengan pewahyuan. Kalau kita baca di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 Saya bisa baca. ayat 7 sampai 11. 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmah. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, jadi kan ini ada yang dikasih karunia berkata-kata dengan hikmat, gitu kan? Dan kepada yang lain, jadi kan tidak seragam, tidak semuanya dapat nih, beda-beda nih di dalam jemaat ini. Nah, coba lanjut. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Pada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, jadi memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Jadi tidak semua, ini contoh di dalam jemaat di Korintus itu, tidak semua jemaat Korintus itu mendapatkan karunia berbahasa lidah kan gitu. Nah, jadi karunia berbahasa lidah
ini bergandengan dengan karunia menafsirkan bahasa lidah. Harus ada orang yang menafsirkan itu. Ya, gitu. Jadi bergandengan. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah salah satu pewahyuan, wahyu khusus, gitu. Kita harus ingat bahwa ketika Alkitab 1 Korintus ini ditulis, ini Alkitab kan belum jadi lengkap, gitu. Jadi proses pewahyuan Masih itu jalan terus, masih Pak, ya? berjalan. Allah sedang menurunkan pewahyuan. Dan salah satunya bahasa roh tadi, Salah Pak. satu bahasa roh. Jadi itu menjadi alat komunikasi Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada jemaat. Gitu. Nah, hanya ini berbahasa lidah ini akan bergandengan dengan karunia yang menafsirkan. Jadi seperti itu. Karena kalau nggak ada yang menafsirkan, berarti akan jadi sia-sia ya. Ya, kan jadi tidak tahu kan Tidak begitu. Misalnya ya, ini kita undang pengkhotbah Amerika di sini, nggak ada yang terjemahkan. Kita semua kan misalnya nggak bisa bahasa Inggris, kayak bingung juga dia. Ini Ngomong apa ini? bolehnya ngomong apa kan? Jadi kita akan jadi sia-sia kan begitu. Nah, jadi bahasa lidah pada waktu itu adalah karunia sebenarnya untuk Allah memberikan instruksi kepada jemaat. Itu utamanya. Sebagai pewahyuan sebenarnya. Sebagai pewahyuan. Ini menarik. Kalau bahasa roh memang fungsinya adalah sebagai pewahyuan, yang artinya yang Tuhan turunkan kepada manusia, memakai manusia itu sendiri, memakai jemaat untuk menurunkan wahyunya. Berarti konsekuensinya adalah kalau Alkitab sudah selesai ditulis, maka seharusnya tidak ada lagi bahasa roh. Betul. Tetapi kalau orang percaya kepada bahasa roh yang masih Tuhan pakai sekarang, konsekuensi keduanya adalah Alkitab belum final ditulis. Bukankah begitu? Ya, artinya begini, sebenarnya logikanya kalau ini sudah sempurna kan tidak perlu ada karunia yang berhubungan dengan pewahyuan lagi. Maka di ayat 7 tadi kan bilang begini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh, bukan pernyataan. Ya, penyataan. Gitu. Jadi penyataan roh. Jadi untuk menyingkapkan sesuatu ini, gitu. Yang tidak tahu jadi tahu. Ya, Gitu. untuk kepentingan bersama bisa bayangkan, gitu kan. Rasul Paulus kan di Korintus kan tidak terlalu lama, satu tahun 6 bulan, gitu kan. Nah setelah Paulus pergi dari kota Korintus, kan jemaat kan sudah berdiri. Iya. Mereka bahan untuk mengajar jemaat apa? Kan gitu. Nah, jadi diperlukan tambahan karunia untuk bisa mengatur jemaat yang ada itu, begitu. Ya kalau orang kan harus dapat karunia ini untuk memberitahu, oh ya, kita datang berkumpul ke jemaat, maunya kehendak Tuhan gimana, kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau hari ini kan Alkitab sudah selesai ditulis, ya kita khotbah berdasarkan Alkitab. Menjelaskan ayat Gitu. Alkitab, Pak ya. Betul. Nah, kalau zaman itu bagaimana kan? Memang diperlukan kondisi waktu itu, diperlukan pewahyuan khusus ini untuk mengajar. Dan ini tidak semuanya dapat. Artinya begini, tidak semuanya orang yang sudah diselamatkan ini dapat karunia ini. Jadi ini bukan tanda orang selamat atau tidak, gitu. Jadi orang dapat ini adalah tanda dia dapat karunia untuk menyampaikan sesuatu kepada jemaat, kan gitu. Dan itu akhirnya berbarengan dengan ada yang menafsirkan. Berarti aturannya di saat zaman mula-mula, jemaat mula-mula itu baru berdiri, di mana Alkitab belum selesai ditulis. Saat ada orang mendapatkan karunia berbahasa roh ini, maka peraturannya adalah harus ada orang yang mendampingi untuk menafsirkan, gitu ya Pak? Iya, karena di 1 Korintus 14 itu, coba kita membaca di ayat yang ke-27 dan 28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Nah, jadi diatur. Jadi bukan semua jemaat
dapat begitu, gitu kan? Ngomong bahasa lidah begitu semua tidak. 2-3 orang paling banyak. Diatur 2-3 orang, paling banyak 3. Itu pun seorang demi seorang katanya loh Pak. Ya itu seorang demi seorang, karena kan ini istilahnya ini bentuk pengajaran sebenarnya. Oh, Tuhan mau kasih kita tahu apa gitu? Ya instruksi Oh, untuk jemaat di mana belum ada Alkitab. Gitu. Ya kan? Ini belum ada Alkitab, karena Alkitab selesai ditulis oleh Rasul terakhir itu kan sekitar tahun 98 Masehi. Nah, ini kan 1 Korintus masih tahun sekitar 55 Masehi. Jadi proses pewahyuan masih jalan. Coba dilanjutkan. Ya. Sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ini. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Iya. Jadi kalau itu tidak ada yang menafsirkan, ya kan, kita tidak tahu begini kondisi jemaat di situ kan. Berarti ada orang yang berbahasa lidah, nanti ada orang yang akan dapat karunia untuk menafsirkan. Ini sejalan kan gitu. Nah, kalau tidak ada yang karunia untuk menafsirkan, ya, menerjemahkan bahasa lidah itu, gitu kan. Ini yang dapat karunia bahasa lidah diam. Itu. Jangan ada suara karena kan mengganggu. Pertemuan jemaat kan harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Bagaimana dia ngomong sendiri yang ada bunyinya tetapi orang lain kan tidak tahu, gitu kan? Jadi kacau, begitu. Jadi ini karunia berbahasa lidah itu satu paket dengan ada orang yang karunia untuk menafsirkan juga. Kayak gini Pak Kurnia, kadang-kadang banyak di dalam Kristen itu punya pemikiran begini, karena bahasa roh ini itu tanda orang kepenuhan Roh Kudus itu biasanya dipraktekkan di dalam gereja-gereja itu dengan penumpangan tangan oleh pengkhotbah atau oleh hamba Tuhan. Nah, itu biasanya dia mengutip di Kisah Para Rasul ayat 19. Mereka beranggapan dengan penumpangan tangan hamba Tuhan saat ini, kemudian ditumpangin tangan, kepenuhan Roh Kudus, dia berbahasa roh. Nah, ini dia mengutip ayat ini. Kisah Rasul pasal 19 ya, ayat ke-6 nih. Yeah. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, ayat inilah yang mereka pakai dasar sebagai orang yang menerima Roh Kudus harus bisa berbahasa roh. Dia pakai ayat ini. Ya. Nah, jadi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus kan pernah berkata kepada para rasul bahwa kamu akan menjadi saksiku di 4 tempat dia sebutkan. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Gitu kan? Nah, jadi ini adalah pencurahan Roh Kudus ini. Peristiwa yang kita baca di Kisah Rasul pasal 19 di kota Efesus ini adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan pencurahan Roh Kudus ini memang terjadi di 4 tempat. Gitu. Pada hari Pentakosta di Yerusalem. Pertama. Itu yang pertama. Ya kan? Nah, artinya apa? Setelah peristiwa itu sekali di Yerusalem, ya kan? Itu orang yang percaya selanjutnya tidak punya fenomena seperti ini. Ya, langsung terima Roh Kudus. Kan gitu. Jadi itulah ibarat kayak seperti tanda gitulah. Nah, ini mulai start jemaat gitu. Mulai start di daerah ini jemaat itu disahkan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Pengganti bangsa Israel. Peranannya bangsa Israel kan udah ditunda. Nah, sekarang disahkan ini, sekarang tiang penopang dan dasar kebenaran jemaat di Yerusalem. Bisa jadi sama dengan legalisasi dari Tuhan ya. Betul, gitu. Kayak seperti pentabisan Bait Allah Salomo kan, ada kemuliaan Tuhan turun. Nah, itu tanda perkenanan Tuhan kepada Bait Allah. Iya. Nah,
di hari Pentakosta itu satu tanda yang bisa dilihat oleh orang-orang yang hadir di situ. Wah, ini jemaat ini adalah perkenanan Tuhan. Itu di Yerusalem sekali, gitu kan. Nah, di Yudea itu terjadi di rumah Cornelius. Kaisarea kan, Kaisarea itu ibu kota dari Yudea. Nah, kemudian di Samaria, ya Filipus kan. Nah, Filipus kemudian Filipus sudah menobatkan orang di Samaria. Ya. Kemudian Petrus datang kasih penumpangan tangan di situ juga. Nah, terjadi. Artinya apa? Setelah itu terjadi, berarti sudah tidak ada lagi orang bertobat percaya langsung terima Roh Kudus gitu. Tidak ada lagi fenomena dengan berbahasa roh. Ya, nggak ada karunia. Maksudnya nggak ada fenomena muncul lagi begitu ketika orang menjadi percaya. Jadi otomatis sudah terima Roh Kudus tanpa ada fenomena-fenomena. Adanya ayatnya yang lebih eksplisit, Pak, bahwa orang yang sudah menerima Roh Kudus, dia dimeteraikan oleh Roh Kudus, udah menerima bertobat dan percaya menerima Yesus, dia dimeteraikan oleh Roh Kudus tanpa fenomena berbahasa roh. Nah, ada nggak ayatnya? Makanya ini di Efesus kan, Efesus kan terakhir ini. Efesus itu adalah satu daerah yang disebutkan di luar Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Nah, ini perwakilannya ada di Efesus, gitu kan, Asia kecil. Nah, makanya surat kepada jemaat di Efesus, di Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, ketika kamu percaya, kamu dimateraikan Roh Kudus tanpa ada fenomena bahasa lidah. Nah, dan kita mau belajar di 1 Korintus tadi, itu bahasa lidah itu menjadi karunia pewahyuan. Gitu. Nah, untuk memberi instruksi kepada jemaat di mana Alkitab belum selesai ditulis, gitu. Dan dikasih aturan 2 orang, paling banyak 3. Dan harus ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada yang mendapat karunia menafsirkan, maka yang mendapat karunia berbahasa lidah tadi diam. Gitu kan? Nah, kita tidak tahu persis bagaimana orang yang ini dapat karunia ini karunia menafsirkan, gitu kan? Ya, kita tidak dapat gambaran jelas tentang kondisi yang pada waktu itu. Tetapi diatur seperti itu. Gitu. Berarti memang fix perihal tentang fenomena bahasa lidah ini, ya, Pak. Jadi ini karunia temporer. Iya, berarti bukan bahasa roh yang sebenarnya, Pak. Bukan bahasa roh. Bahasa lidah. Fenomena bahasa lidah sebenarnya itu adalah alat pewahyuan yang Tuhan pakai kepada jemaat pada waktu itu sebelum Alkitab selesai ditulis. Di tahun 90-an ya, Pak, kira-kira. Ya, selesai ditulis. Begitu selesai Alkitab ditulis, maka Tuhan tidak pakai alat ini, bahasa lidah ini sebagai alat pewahyuan lagi ya, Pak. Karena memang waktu itu jemaat butuh bimbingan, di mana jemaat ingin mencari tahu pernyataan Tuhan yang fix kan gitu. Sekarang jemaat kalau mau berkebaktian, berkumpul, ya jemaat bisa belajar dari firman Tuhan yang selesai. Itu bukan begitu, Pak? Ya. Jadi waktu itu kan memang berbarengan, masih ada juga karunia bernubuat kan gitu. Nah, bernubuat, bahasa lidah. Nah, cuma kalau di Rasul Paulus ini di 1 Korintus, kalau misalnya boleh pilih, kejar yang bernubuat, gitu. Coba di 1 Korintus. Kesannya nubuat ini satu level lebih tinggi daripada bahasa roh. Kan nggak perlu butuh yang menafsirkan. Karena bernubuat langsung ya, Pak. Langsung. Iya. Begitu. Di 1 Korintus pasal 14 22 ya. Pak Yus. Ayat 39 ya. 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa lidah, bahasa roh. Jadi usahakan dirimu, kan gitu. Ya kalau mau minta, itu kan karunia kan sesuatu yang diminta. Ya. Tuhan yang Roh Kudus yang beri untuk penyataan roh kan gitu.
itu cari memperoleh karunia untuk apa? Bernubuat aja. Gitu. Langsung orang tahu gitu kan. Nggak perlu ditafsir. Nggak perlu ditafsirkan lagi. Ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi ada pada waktu itu saja ada aturan begitu. Iya. Begitu. Itu aturan dasar di dalam berjemaat yang Tuhan mau. Jadi kondisi fenomena bahasa roh zaman dahulu pun sebenarnya tidak cocok dengan keadaan sekarang. Betul. Ya. Di mana hampir semua jemaat itu serempak semuanya berbahasa lidah gitu, yang tanpa satu orang pun tahu makna dari omongan mereka itu apa. Berbeda dengan yang sejarah Alkitab catat bahwa setiap bahasa lidah yang disampaikan Tuhan melalui jemaat harus ada yang mengartikan, karena itu adalah salah satu bentuk pewahyuan yang Tuhan pakai yang harus bisa dimengerti. Iya. Lanjut Pak Yus. Oke. Nah, seperti kita tahu Pak, bahwa keselamatan ini kan Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan ini adalah kasih karunia. Ya kan? Tapi banyak di dalam kita sendiri, di dalam lingkup kekristenan itu masih meyakini bahwa perbuatan manusia itu ikut andil di dalam keselamatan. Jadi tidak sepenuhnya itu kasih karunia. Jadi biasanya dia mengutip di Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 20 ayat 21. Wahyu pasal 20 ayat 12. Dia mengutip ayat ini di beranggapan bahwa keselamatan nggak cukup anugerah. Di perbuatan baik manusia ikut andil di dalamnya. Nah, bagaimana menjelaskan ayat ini, Pak? Ini masih sering dipakai oleh di kalangan kekristenan. Wahyu 20 ayat 12. Ayat 12. Saya bacakan boleh, Pak? Boleh, ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab ini. Ya, ini khususnya di ayat terakhir ini kan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Ini kesannya ini kan benar bahwa perbuatan ini ikut andil di dalam keselamatan. Ya. Jadi seolah-olah bertentangan dengan ajaran yang keselamatan hanya semata-mata anugerah tanpa andil sedikitpun manusia di dalam perbuatan baik. Ya, ini ayat ini kan menyatakan bahwa ini terjadi di terakhir ini, ya, kejadian skema peristiwanya itu kejadiannya terakhir sekali. Jadi setelah milenium, ya kan? Ini langit dan bumi itu lenyap di ayat 11 itu, baru ada pengadilan tahta putih yang besar. Gitu. Jadi orang yang diadili di sini, ini akhirnya akan berujung kepada lautan api semua. Yang diadili di sini. Yang diadili di sini. Karena di ayat 15 itu kan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, itu dilemparkan ke dalam lautan api. Gitu. Jadi mereka diadili dengan perbuatan, kitab perbuatan itu dibuka, gitu kan? Karena apa? Karena waktu kitab kehidupan dibuka, nama mereka kan tidak ada, gitu. Nah, nama mereka tidak ada, berarti kan perbuatan itulah menjadi dasar pengadilan itu, bukan untuk mereka itu akhirnya bisa masuk surga, tetapi mereka ini akan masuk ke dalam lautan api. Artinya kan keadilan kejahatan orang kan akhirnya berbeda-beda, maka hukuman di dalam lautan api pun beratnya juga akan berbeda-beda, ditentukan dari catatan kitab perbuatan itu, begitu. Nah, jadi begini, kalau kita misalnya beramal, itu tercatatnya pasti di dalam kitab perbuatan, ya enggak? Itu positif lah, baik, gitu kan. Kita berbohong,
tercatatnya di dalam kitab perbuatan. Negatif. Jadi baik yang positif, baik yang negatif, kalau itu perbuatan, itu tercatatnya di dalam kitab perbuatan. Nah, kalau mau dicatat dalam kitab kehidupan bagaimana cara? Berarti kan tidak pakai perbuatan. Kan gitu. Karena semua perbuatan itu dicatat di dalam kitab perbuatan. Jadi supaya nama tertulis dalam kitab kehidupan bukan pakai perbuatan. Lantas pakai apa? Pakai iman kepada Yesus Kristus. Gitu. Jadi kalau kita percaya bertobat kepada Yesus Kristus, bahwa secara pribadi kita percaya bahwa dosa kita itu sudah dijatuhi hukuman pada diri Yesus Kristus. Kan? Maka di dalam Yesus Kristus itulah kita dihitung kita sebagai orang kudus. Gitu. Nah, saat itu nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan gitu. Setelah dicatat dalam kitab kehidupan, apakah kitab perbuatan kita jadi nggak ada? Tetap ada. Makanya kan di sini kan ada kitab kehidupan, ada kitab perbuatan. Kitab perbuatan kita juga tetap ada. Gitu. Jadi kitab perbuatan itu baik orang yang di dalam Kristus maupun di luar Kristus ada catatan itu, Pak. Ada catatan itu. Jadi menentukan kita ini kalau mati pasti masuk surga atau masuk neraka, itu kita sendiri sudah bisa putuskan. Manusia bisa putuskan. Gitu. Rasul Paulus kan berkata di Filipi pasal 4 ayat 3 itu. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sonsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil. Bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tersantum dalam kitab kehidupan. Ya, jadi ini teman-teman Rasul Paulus ini kan namanya sudah tercantum kan. Gitu. Paulus bisa jamin itu. Kenapa? Paulus kan tahu. Ini teman-temannya adalah teman-teman yang sudah sungguh-sungguh percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus. Gitu. Jadi namanya sudah tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, lantas kitab perbuatan ini baik untuk orang yang di dalam Kristus maupun di luar Kristus untuk apa, Pak? Kitab perbuatan. Kenapa perlu ada kitab perbuatan ini? Nah, kitab perbuatan bagi orang yang belum ada di dalam Yesus Kristus itu untuk menentukan keadilan hukuman di dalam lautan api. Berarti hukuman di lautan api ini berbeda-beda, Pak? Berbeda-beda. Kan sesuai dengan catatan dalam kitab perbuatan. Demikian juga di surga. Nah, bagi kita yang sudah di dalam Yesus, maka catatan kitab perbuatan kita itu akan membedakan upah di surga. Kalau bukan membedakan surganya, kan? Atau bukan membedakan nerakanya, tapi upahnya, Kak. Kalau berarti ada kemungkinan minus dong ya, Pak. Ya, kalau minus berarti kan tidak dapat apa-apa. Gitu ya. Seperti ini, seperti Rasul Paulus katakan bahwa pekerjaan kita akan diuji. Betul. Dengan api kan begitu. Seperti keluar dari dalam api, tidak dapat apa-apa. Seperti itu. Tapi masih banyak, Pak, masih banyak. Jadi artinya mesti jelas di sini adalah untuk nama tertulis dalam kitab kehidupan tidak pakai perbuatan, gitu. Karena semua perbuatan apapun itu positif negatif itu hanya akan membuat tertulis di dalam kitab perbuatan. Tidak andil di dalam keselamatan. Tidak akan bisa menyelamatkan. Gitu. Tapi masih ada, Pak, masih ada orang beranggapan bahwa perbuatan itu ikut andil di dalam keselamatan. Masih banyak ayat yang mengatakan demikian, Pak. Mana? Ya di Roma pasal 2, Pak. Roma pasal 2 ayat 6 dan 7. Jadi kita banyak ini ayat-ayat yang seolah-olah ini memang benar nih, gitu. memang benar bahwa perbuatan ikut andil dalam keselamatan. Iya, berarti Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik dan bertekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Jadi tentu ayat 6 ini tidak boleh dipisahkan dari ayat-ayat yang lain. Ya, bagian ayat yang lain, misalnya kalau kita membaca ayat 4 ini kan. Ayat 4-nya.
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, menuntun engkau Kepada pertobatan. pada pertobatan. Nah, ayat 5-nya, Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, jadi tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Iya. Jadi kalau orang sudah bertobat, ya kan, maka kan ada sebenarnya akan ada dampaknya dari pertobatan itu. Gitu. Yaitu apa? Sebenarnya dampak dari orang yang sudah bertobat itu akan tekun, berbuat baik, mencari kemuliaan, kan seperti itu. Mencari ketidakbinasaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, kan gitu. Jadi itu adalah kalau orang sudah bertobat, maka akan ada dampak begitu, dan orang itu menyatakan bahwa orang bertobat itu akan diganjarkan dengan hidup yang kekal, seperti itu. Jadi bukan hidup yang kekal hasil dari perbuatan. Berarti ayat itu. yang ke-6 yang ke-7 ini seharusnya masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, Pak ya? Ya. Yang ayat ke berapa? Yang ketiga, keempat tadi ya. Jadi ayat ke-6 ke-7 ini juga ditujukan kepada orang yang sudah bertobat sebetulnya, Pak ya? Ya, jadi orang yang bertobat akan seperti itu, dan orang yang seperti itu akan diganjarkan dengan kehidupan yang kekal. Tapi saya ingin coba lagi menguji tentang keselamatan yang lagi-lagi menurut Alkitab ini bukanlah dari hasil perbuatan, tetapi lewat iman percaya. Paralel dengan ayat tadi, saya tertarik untuk buka di Matius pasal 25, Pak. Pasal Matius 25 ayat 34 sampai dengan ke-40. Saya coba baca cepat ya, Pak. Ini kayaknya apa? Ada pertanyaan dari komentar kan? Iya, ini pertanyaan dari komentar. Ini selaras dengan pertanyaan apakah memang ada unsur perbuatan di dalam keselamatan. Ya. Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab," nah ini katanya sebab, "ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ada segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Jadi kesannya dari ayat ini sepertinya ini Tuhan di hari-hari terakhir ini akhirnya mengundang orang-orang yang sudah melakukan segala perbuatan baik ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bahkan sejak dunia dijadikan. Ini berarti kan kerajaan surga, Pak. Dan orang-orang ini menurut tulisan yang ditulis di sini, dikasih orang makan waktu lapar, kasih minum waktu haus, kasih tumpangan, kasih pakaian, dikunjungi kali. Kan begitu. Perbuatan baik semua. Bagaimana kita melihat ini menurut Pak Kurnia? Ya, ini kalau kita baca di ayat 31, Iya. ini supaya lihat eventnya ini terjadi di kapan begitu. Jadi apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi ini bukan kedatangan Tuhan yang rapture, bukan, gitu. Ini kedatangan, kalau rapture kan Tuhan datang sampai di awan-awan saja. Ini adalah kedatangan yang dijanjikan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun itu. Jadi ini kedatangan setelah di akhir dari
masa 7 tahun antikristus. Seperti itu. Nah, Iya. Tuhan datang memisahkan domba dan kambing. Nah, domba ini adalah orang-orang benar. Nah, kambing ini nanti akan masuk ke dalam neraka, lautan api. Kan seperti itu. Nah, lalu muncullah percakapan Tuhan dengan kelompok domba ini. Gitu. Nah, kapan ini kami ini memberi engkau makan? Kan gitu. Kapan kami ini memberi engkau minum, mengunjungi dalam penjara? Tuhan Yesus bilang, yang engkau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Nah, maksud Tuhan Yesus saudara yang paling hina ini apa? Siapa? Kan gitu. Banyak orang menafsirkan, wow, pengemis di jalan gitu dikasih itu Bukan itu, itu Tuhan. Bukan itu. Bukan. Siapa itu? Ini adalah kita mesti ingat di masa 1x7 tahun antikristus memerintah itu Tuhan memeteraikan 144.000 orang Yahudi untuk menjadi saksi di masa itu. Mereka lah yang memberitakan Injil ke seluruh dunia di masa itu. Kan seperti itu. Itulah orang-orang itu yang dimaksud saudaraku ini. Itu. Betul. Nah, mereka lah yang dimaksud Tuhan saudaraku itu. Nah, artinya orang-orang yang akhirnya memberikan kebaikan untuk saudaraku, kata Tuhan Yesus ini dihitung untuk Tuhan. Nah, karena mereka percaya. Ya, orang kan kasih mendukung 144.000 ini, itu kan kenapa dasarnya? Dasarnya adalah karena mereka setuju dengan pemberitaan yang diberitakan 144.000 orang ini. Mereka kan saksi Kristus. Gitu. Jadi mereka ini, orang-orang ini akhirnya setuju dengan iman mereka, begitu. Makanya kan kalau kita lihat cerita perjanjian lama, si Rut kan, Iya. dia kan ikut Naomi, Iya. Allahmu, Allahku, ya mau ikut aja kan gitu. Bangsamu adalah, Dan si Rut sendiri orang mau apa ya? Rut orang Moab, Bukan orang Israel dia. bukan orang Israel, gitu. Artinya ini tahu imannya benar, gitu kan. Rahab juga kan begitu. Dia berani menyembunyikan pengintai, Iya. gitu kan. Itu karena dia beriman. Percaya. Iya, karena dia percaya kan gitu. Nah, artinya orang-orang ini juga membantu saudaraku, kata Tuhan Yesus itu. Para saksi tadi, Pak. Para saksi tadi itu adalah ekspresi dari mereka sebenarnya beriman yang sama. Gitu. Bahwa yang diberitakan oleh 144.000 orang ini adalah kebenaran. Nah, Dukungan kepada mereka. betul. Mereka lah ini orang-orang yang diselamatkan di masa itu. Dianggap bahwa dia karena dia mendukung para saksi yang di masa tribulation, Tuhan anggap dia memiliki iman Yang atau sama. Tuhan bisa melihat gitu, bukan dianggap tapi Tuhan bisa melihat bahwa dia memiliki iman yang sama seperti para saksi, Pak. Betul. Nah, seperti apa tuh kisahnya Rut, kisahnya siapa si Rahab, Pak. Rahab. Gitu. Berarti lagi-lagi tentang percaya iman mereka ya. Ya, Iman percaya jadi mereka. perbuatan itu adalah bukti dari iman. Gitu. Iya. Jadi bukan perbuatan yang menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan, dan iman itu dibuktikan dengan perbuatan aksi. Kan seperti itu. Berarti oke, kita ini kan terjadi di ujung masa kesusahan 7 tahun ini. Kalau di masa sekarang itu disesamakan, diartikan dengan begini, Pak. Berarti siapa saja yang mendukung setuju dengan pekerjaan jemaat, pemberitaan Injil, berarti mereka memiliki iman yang sama. Ya. Artinya bergabung dalam jemaat. Betul. Gitu ya, Pak. Masa sekarang ini ya, Pak. Kan Tuhan Yesus kan pernah bilang begini kepada orang yang diutuskan, gitu. Kalau kamu pergi, gitu kan, orang membukakan rumah, makan minumlah di situ, kan gitu. Orang bisa bukakan rumah begitu, itu kan kenapa? Berarti kan itu menerima, menyambut gitu. Pak ya. Menerima pemberitaan dia, ya kan? Nah, jadi kalau dia membukakan pintu, berarti kan itu bukti bahwa Injil yang kamu beritakan itu disetujuin sama dia. Seperti itu.
Nah, maka di sini domba ini kan tadi disebutkan sebagai orang benar itu. Oh iya, iya. Ya kan? Nah, sementara kalau kita membaca Roma pasal 1 ayat 17 itu, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iya. Kan gitu. Iya, betul. Jadi iman yang menyelamatkan, tetapi iman itu akhirnya diekspresikan dengan perbuatan. Tapi bagaimana Pak dengan apa? Dengan surat Roma pasal 10. Roma pasal 10. Roma pasal 10 Ya kan? Ayat kelima. Ini juga kalau kita baca ini, kita cermati ini juga sama, seolah-olah keselamatan ini bisa lewat perbuatan. bisa dengan perbuatan. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karena Dijelaskan orang yang melakukannya akan hidup. Padahal hukum Taurat itu tuntutannya banyak. Ya kan? Banyak ini. Semua berdasarkan perbuatan. Jangan membunuh, ya kan? Jangan berzina. Kasihlah sesama manusia, ya kan? Hormati orang tuamu, kan gitu. Ya. Berarti kalau dilakukan semuanya nggak ada dosa nih ya? Jangan kuduskanlah hari Sabat, kan semua perilaku semua. Nah, tapi perlu dicatat juga sebenarnya konsep melakukan Taurat itu harus dengan sempurna, Pak. Karena kalau nggak lakukan dengan sempurna ada cacat dihukum juga kan gitu. Kalau orang lakukan ini dengan sempurna baru bisa. Masalahnya kan Kepala Kurnia yang menjelaskan. Coba Pak Kurnia jelaskan menurut Alkitab. Ini sebenarnya begini, orang jemaat Roma ini adalah orang Yahudi juga. Di Roma ini. Jadi jemaat Roma ini adalah kumpulan orang Yahudi yang menerima Yesus Kristus, maksudnya Pak. Walaupun belum ada Rasul Paulus belum pernah berkunjung ke Roma ini, belum ada Rasul berkunjung ke Roma ini. Tetapi sudah ada jemaat di sana. Itu kan karena peristiwa yang hari Yerusalem itu, Pentakosta itu, kan begitu. Nah, orang yang tadi ceritakan datang ke Roma sebagai orang Yahudi, kenapa dari Roma datang ke Yerusalem? Karena kan hari Pentakosta itu termasuk hari raya besar orang Yahudi yang harus datang, harus dirayakan, kan gitu, harus datangnya ke Yerusalem, gitu kan. Jadi ada hari raya Paskah, Pondok Daun, dan hari raya Pentakosta harus datang. Mereka datang ini, kan begitu. Nah, ketika mereka ini datang ke situ kan, berarti kan mereka itu kan termasuk melakukan hukum Taurat. Iya, betul. Ya kan? Mereka termasuk melakukan hukum Taurat. Nah, sebenarnya begini, ya. Rasul Paulus di sini kan mau menjelaskan bahwa hukum Taurat itu kan sudah digenapkan pada diri Kristus. Itu di ayat 4-nya itu kan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Artinya apa? Melakukan hukum Taurat, ya kan? Melakukan hukum Taurat itu adalah ekspresi dari sebenarnya nanti kita akan percaya kepada Yesus. Iman ke depan, Pak, iman ke depan, begitu. Nah, karena kalau di Roma pasal 10 ayat yang kelima ini sebenarnya adalah kutipan dari Imamat pasal 18. Gitu. Saya bacakan boleh, Pak? Imamat 18 ayat 5, Pak. Ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karena akulah Tuhan. Ya, jadi begini, konteks di dalam Imamat pasal 18 ini adalah pesannya adalah nanti kalau kamu masuk ke tanah Kanaan, kan gitu. Kamu dipesan-pesan sama Tuhan, kamu jangan melakukan apa yang dilakukan oleh orang Kanaan. Yang mau didudukin tadi, gitu. Pak, ya. Atau kamu jangan melakukan juga orang seperti orang Mesir yang negerinya dulu kamu diami di sana itu, yang kamu tinggalkan begitu. Seperti itu. Karena kalau mereka melakukan seperti orang Kanaan atau melakukan seperti orang Mesir, kejijikan bagi Tuhan. Kejijikan bagi Tuhan. Itu karena mereka mempersembahkan manusia. Iya, itu kan namanya kan kemurtatan. Iya. Kan gitu. Nah,
Jadi maksudnya Tuhan, kalau kamu melakukan tidak melakukan yang seperti di orang Kanaan atau orang Mesir, kamu akan hidup. Maksudnya apa? Kamu adalah melakukan perintah Tuhan. Nah, sementara hukum Taurat itu adalah melambangkan peristiwa yang akan terjadi di depan, gitu. Yaitu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, sekali lagi nih Pak, jadi sebentar, jadi orang di perjanjian lama pun sebenarnya melakukan hukum Taurat itu melakukan dengan iman. Iman yang ke depan. Iman kepada Yesus Kristus juga. Nah, sekarang kan sudah datang nih. Kan gitu. Maka Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Nah, sudah datang. Gitu. Nah, jadi ini jawaban untuk orang Roma. Kalau ada hari raya Pentakosta lagi, itu nggak harus kamu datang ke Yerusalem lagi. Kan gitu. Sekarang kan jemaat itu sudah berbeda dengan Judaisme. Kan begitu. Jadi jemaat Kristus, pengikut Kristus, orang Kristen ini berbeda dengan Judaisme, gitu. Nah, wajar kalau orang-orang Roma pada waktu itu ada pergumulan, ini masih perlu melakukan tidak? Karena mereka masih menganggap mereka masih tetap perlu pegang Taurat itu. Iya, mereka kan orang-orang Yahudi seperti itu. Nah, maka Rasul Paulus ini menjelaskan bahwa sebenarnya itu sudah digenapkan pada Kristus. Gitu. Nah, jadi ini kan lagi-lagi tentang keselamatan. Saya tertarik tadi Pak Kurnia kutip tentang kebiasaan orang-orang yang ada di tanah Kanaan sebelum orang Israel datang ke tempat itu, tentang mempersembahkan anak-anak mereka sebagai dewa. Ya, ke dewa-dewa mereka. Saya jadi saya jadi ingat dengan tudingan di luar dari kekristenan yang menuding seperti ini. Nah, orang Kristen marah tuh dengan dosanya orang-orang Moab, orang-orang Amori, orang-orang Amalek yang ada di situ. Mempersembahkan untuk anaknya, kan gitu. Menyembelih anaknya, kan gitu. Untuk dewa-dewanya. Untuk dewa-dewanya. Bagi Tuhan kamu itu bahkan dianggap kejian, kan gitu. Nah, kamu baca dong, Taurat itu kan sebenarnya yang dipersembahkan itu semuanya adalah hewan. Nggak pernah korbankan manusia, kan gitu. Semuanya adalah hewan. Nah, kenapa di perjanjian baru malah Yesus datang dikorbankan kan gitu. Ini kan jadi bertentangan. Jadi yang tadinya Tuhan ngambek gara-gara dosanya orang Amori, tapi Tuhan melakukan dosa yang sama kan gitu. Jadi sepertinya pengorbanan Yesus Kristus itu sepadan atau sama dengan agama pagan gitu loh Pak. Yang mempersembahkan anak-anak. Iya, bagaimana Alkitab menjelaskan pergeseran antara korban yang dilambangkan lewat binatang akhirnya digenapkan lewat pengorbanan Kristus sendiri, manusia. Bukan hanya manusia, Allah sendiri. Allah yang menjadi manusia. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Iya, begini, kalau filosofi dari orang Kanaan mempersembahkan anak, itu adalah mereka mau kasih anaknya jadi korban, gitu kan, untuk dewa Molok begitu kan. Itu supaya biasanya mereka dapat berkat jasmani, jadi boleh dikata itu subur, sesajen lah Pak ya. Gitu, iya. Ini sudah dikasih yang paling dia sayangin kan anak kan gitu kan. Nah, jadi menimbulkan belas kasihan dewanya supaya memberkati mereka dengan kemakmuran. Kemakmuran bukan keselamatan Pak ya. Keselamatan. Nah, kalau Yesus Kristus menjadi korban, itu bukan untuk menimbulkan belas kasihan begitu. Tetapi Yesus Kristus itu kan menjadi korban itu karena dosa itu hanya bisa dibereskan dengan penghukuman. Kan seperti itu. Itu Alkitab kan berkata bahwa semua manusia itu sudah berdosa. Dan tidak ada atau mustahil lah manusia itu bisa masuk surga. Harus dihukum dulu baru Betul, karena kan upah dosa adalah maut. Desainnya kan seperti itu. Nah, dan hukuman yang paling berat untuk segala dosa adalah hukuman mati. Harus dihukum mati. Itu hukuman yang sudah paling berat. Kan gitu. Dan dilakukan oleh dunia sekuler Pak ya. Betul. Nah,
jalan keselamatan yang Allah berikan untuk manusia adalah dengan menebus dosa manusia. Dan Yesus Kristus yang melakukannya, yaitu Yesus Kristus dijatuhi hukuman yang paling berat, yaitu kematian. Seperti itu. Jadi beda. Yesus Kristus itu untuk menebus dosa, karena upah dosa kan adalah maut. Gitu. Jadi perbedaannya kalau orang-orang Kanaan, orang-orang Amori mempersembahkan anak-anaknya itu karena mereka supaya ada belas kasihan dari dewa-dewanya, supaya dapat berkat jasmani. Tetapi kalau Yesus Kristus dia dikorbankan, menerima hukuman di atas kayu salib itu untuk menggantikan kita dihukum. Betul. Jadi perbedaannya jelas ini. Iya. Dan kalau di dalam perjanjian lama itu kan domba. Disimbolkan domba. Disimbolkan domba korban. Kenapa itu domba kok disebut korban? Domba korban. Karena kan dombanya kan nggak ngerti apa-apa, Pak. Disembelih, ya kan? Karena dosa yang membawa. Gitu. Jadi domba itu nggak punya salah, tapi disembelih, maka disebut domba korban. Nah, domba korban ini adalah simbol atau gambaran dari Yesus Kristus. Gitu. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi posisi Yesus Kristus itu menjadi korban itu di atas kayu salib itu adalah menanggung hukuman dosa, gitu, yang paling berat, yaitu kematian. Jadi ini Pak Riko, jadi tidak tepat kalau di luar sana menganggap bahwa Yesus Kristus dikorbankan di kayu salib menerima hukuman dosa manusia itu agama pagan. Filosofinya jauh berbeda. Ya memang saudara, Anda yang mendengarkan siaran podcast ini, mungkin Anda bisa mempelajari apa yang Alkitab ajarkan. Mungkin Anda bisa bandingkan dengan kitab-kitab lain yang mereka ajarkan. Kekristenan mengajarkan tentang cara masuk surga hanya ada satu jalannya, yaitu lewat percaya dan bertobat. Percaya yang bagaimana? Percaya bahwa Yesus menanggung hukuman dosa seisi dunia. Dosa saya, dosa Pak Gembala Kurnia, dosa Pak Yus, dosa saudara. Dan bertobat artinya setelah Anda menyesal bahwa akibat dosa-dosa Anda, maka Tuhan mati menggantikan hukumannya, maka Anda harus mau menggantikan bagaimana Yesus hidup di dalam dunia ini. Jadi seperti itulah transaksi rohani saat orang percaya dan bertobat. Jadi Anda perlu catat ini, bahwa keselamatan tidak bisa didapat lewat perbuatan. Perbuatan sebaik apapun itu tidak bisa menghasilkan keselamatan. Itu hanya dicatat. Tetapi kalau Anda ingin selamat, maka Anda perlu memastikan nama Anda dicatat dalam kitab kehidupan dengan cara percaya dan bertobat. Amin. Gitu. Tetapi bagaimana dengan perbuatan? Setelah selamat, apakah Anda bisa seenak-enaknya berbuat dosa? Tentu tidak. Justru setelah selamat, Anda harus hidup seperti Kristus hidup di tengah-tengah dunia ini. Berbuat baik demi nama Tuhan. Begitu ya Pak Yus, ini masih ada satu lagi, Pak. Masih satu lagi ini sepertinya pertanyaan yang di dalam komentar. Iblis itu kan berasal dari malaikat. Malaikat yang membangkang. Akhirnya malaikat berbuat dosa. Kemudian malaikat jatuhkan atau diturunkan ke bumi. Nah, ini ada pertanyaan begini. Nanti kalau orang yang sudah di dalam Kristus mati ada di surga, begitu. Di dalam surga ini apakah manusia masih bisa berbuat dosa? Sama kayak malaikat. ini pertanyaan titipan dari komentar ini, Pak. Ya. Sekarang begini, itu kan malaikat sudah jatuh, ya kan? Sudah jatuh, akhirnya disebut iblis atau setan. Setelah rombongan Lucifer ini jatuh, ya kan? Kira-kira ada nggak kloter kedua malaikat jatuh? Tidak ada, Pak. Menurut catatan Alkitab nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya kan?
Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya kan? Karena kan mereka belajar. Gitu. Setelah jatuh ke dalam dosa, ujungnya akan kemana? Kan begitu. Ujungnya akan kemana? Akan ke neraka, kan begitu. Berarti boleh kita katakan harusnya manusia yang sudah berada di surga, sudah bertobat, menerima Yesus, ada di surga, dia harus belajar dari malaikat yang membangkang, betul Pak ya? Itu sudah otomatis. Gitu. Itu sudah otomatis karena kan kita di dunia ini kan tahu nih. Iya. Tapi wait, Pak, Karena sebentar. begini, Kehendak bebasnya masih ada nggak itu? gimana? Kehendak bebasnya. Ya, kehendak bebas masih ada, tetapi kan kehendak bebas. Kita sekarang ini kan juga masih kehendak bebas. Di surga juga. Di Masih surga ada. juga. Tetapi sekarang ini saja nih, gitu kan. Kehendak bebas kita karena kita tahu kalau kita tidak percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus, atau kita tidak tetap setia kepada Yesus Kristus, kita pasti masuk neraka. Maka kan kita hari ini saja sudah tetap memilih Yesus Kristus apapun yang terjadi. Iya. Padahal belum di surga. Padahal belum belum di surga. Ya. Kita harus tetap setia Pak ya. Iya, kan begitu. Gimana? Memang, Iya. emang ada rencana mau masuk Ini neraka? logikanya. Ini logikanya. Jadi di dunia ini saja kita nggak ada niatan nggak kita. ada kepikiran untuk keluar dari Kristus Pak ya. Padahal belum masuk surga ya. belum masuk. Masa udah masuk surga mau loncat ke neraka? Orang Seperti bodoh. itu. Ya, makanya kan kita ini sebenarnya, kita ini kan kalau berdosa itu jatuh ke dalam dosa. Kita tidak ingin berdosa. Karena kita orang lahir baru yang sudah percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus, kita kan jatuh ke dalam dosa karena kita masih tinggal di dalam daging. Kan begitu. Sebenarnya kan kita kalau di gereja kan nggak mau ngantuk kan? Harusnya. Ya nggak? Betul Pak. Waktu dengerin khotbah itu hati kita itu nggak mau ngantuk. Harusnya semangat Pak ya. Tetapi kalau tadi malam begadang, gitu kan? Coba Kurnia ngomong ngantuk arah saya lagi makanya. Bahaya 12. Nah jadinya itu masalahnya karena tinggal di daging. Seperti itu, tinggal di daging. Ya nanti kita di dalam surga sudah Tidak memakai tidak ini. tinggal di dalam daging. Jadi sudah nggak ada yang gue untuk kita berbuat dosa. Karena hati kita memang sebenarnya di dunia ini hati kita kan tidak mau. Iya. Iya, iya. Kan sebenarnya. Tapi kehendak bebas masih tetap ada. Tetap masih ada, tetapi kita akan pakai kehendak bebas untuk memilih, Hal yang positif, Pak. memuji Tuhan, memilih Tuhan. Kita tidak akan memakai untuk memilih, dan tidak ada orang yang di surga memakai kehendak bebasnya untuk memilih berdosa lagi, memberontak lagi. Itu kita kan sudah belajar karena dosa ini kan kita susah, Sakit ya. sakit, gitu kan. Kita jadi tua, Iya. gitu kan. Cari rezeki susah ya. Baik, saudara, memang obrolan-obrolan tentang keselamatan ini menarik sekali. Karena memang ada banyak case atau kasus yang perlu dipecahkan. Karena ada banyak orang yang mungkin saja bertanya tentang pertanyaan yang barusan kami kupas malam hari ini. Saya tetap berharap dan berdoa bahwa Anda bisa menyimak video ini dengan baik, memetik pelajaran yang barusan kita bahas tadi, dan saya berharap Anda bisa menemukan kebenaran di dalamnya. Kalau mungkin di benak Anda ada pertanyaan-pertanyaan, kami dengan senang hati akan merespon. Anda bisa tulis di kolom komentar. Kalau Anda mungkin memiliki masukan, saran yang positif yang bisa membangun channel ini ke depannya, karena memang channel ini bertujuan untuk memang pemberitaan Injil, di mana orang bisa mendengarkan kabar berita Injil yang murni, yang tanpa ditambah, tanpa dikurang. Sesuai Alkitab. Iya, berita yang menyelamatkan umat manusia. Baik, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Selamat malam, dan sebelumnya kita tutup dalam doa. Saya minta Pak Yesus untuk Oke, dalam doa. kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih. Tuhan telah pimpin acara ini. Biarlah acara ini banyak ditonton orang, banyak didengar orang. Karena kerinduan kami sebagai pewarta kebenaran, banyak orang yang diselamatkan. Pimpin semuanya ya Tuhan, berkatin acara ini, sehingga acara ini menjadi sumber berkat bagi mereka yang mendengar, sehingga mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Gembala Ya, Kurnia. baik. Selamat malam, terima kasih Pak Yus. Selamat Oke, malam. sama-sama malam. Akhirnya salam Maranatha. Maranatha. Maranatha.